Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Nak? Hari ini kita masuk pelajaran ekonomi ya. Nah, Ibu mau nanya nih, tadi pelajaran sebelum Ibu, itu pelajaran apa, Nak? Wah, udah ada siraman rohani ya buat kalian ya. Masya Allah. Ini udah pada sarapan belum? Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa konsentrasi ya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, ya, Ibu mau nanya dulu nih, ya, siapa saja yang nggak masuk? Hari ini siapa yang nggak masuk? Tunjuk tangan. Sekretaris mana? Siapa aja yang nggak masuk? Pertama ada Sandra. Sanja ya. Sanja sakit. Terus Hanif. Sebentar, Sanja. Sebentar ya. Ya. Sanja sakit. Hanif. Oke, Hanif ya. Hanif. Terus Fatir sakit juga ya. Hati. Wah, banyak juga sekarang ya yang nggak masuk. Sakit juga ya. Oke. Ya mudah-mudahan kita doakan ya buat teman kita ya. Siapa? Panji juga. Oh, Panji juga. Oh, tanpa keterangan ya. Yang sakit kita doain semoga diberikan kesembuhan ya. Amin ya. Oke, alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Nah, kalian tadi udah ada yang sarapan ya. Ibu mau minta tolong dong ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu hari ini mau lihat ya kesiapan kalian belajar ya. Oke, coba bajunya lihat. Udah rapi belum? Tolong ya ya. Sampahnya kalau ada yang masih berantakan ya di kolongnya ya. Nah, oke, alhamdulillah ya. Berarti ini masya Allah udah bersih ya. Yang piketnya pada rajin semuanya ya. Alhamdulillah. Kita beri aplaus dulu dong buat yang piket ya. Ya. Aduh. Kangen gak sama ibu? Oke, kemarin kita udah melaksanakan ulangan harian ya. Oke, ibu nyalain dulu ya. Nah, oke, kita sekarang masuk ke materi pendapatan per kapita. Tapi ibu pengen ngajak main kalian dulu nih, ya. Atau mengenal bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, nanti kalian silakan kalian keluarkan dulu handphonenya nih. Ya, boleh nih ya, buka handphonenya. Ya. Nah, kalian coba masuk ke web mentimeter.com. Nah, ibu tampilin dulu ya di layarnya. Kelihatan nggak tampilannya? Nah, udah masuk ke menti.com? Oke, ibu tampilin dulu ya. Nah, ini kodenya ya. Kodenya kelihatan nggak? Nggak ya? Oke, ibu munculin dulu ya. Ini
Lihat. Oh, tidak. Oh, sip. Bentar ya. Nah, ini Ibu sebutin ya kodenya 7995 46 42. Sudah bisa join? Oh, coba ulang. Oh, ini nih yang di kelihatan ya? Nah, yang kodenya yang 3731 tulis ya 7901. Sudah ya? Sudah. Isinya bagaimana ungkapan rasa syukur kalian atau yang sering kalian ucapkan, ya. Ucapan rasa syukur apa yang sering kalian ucapkan? Satu kata saja, ya, untuk hari ini. Misalnya kalau bagi Muslim, alhamdulillah, ya. Terus apa lagi? Terima kasih ya Allah, misalnya. Apalagi? Subhanallah. Masya Allah, ya silakan, ya, satu kata aja, 3731, ya 3731 7901, ini kodenya. Sudah kelihatan tuh, wah subhanallah, wah. Terima kasih. Ungkapan rasa syukur ya, yang sering terima kasih atau jazakillah khair. Ya, apalagi ini kelas bahasa Arab ya, berarti bahasa Arabnya udah mahir nih. Nah, silakan, ayo. Oh, ada masya Allah, ya. Terus apalagi tuh? Mantap. Begitu aja. Oke. Terus apa lagi tuh? Ya Allah terima kasih. Ya Allahu Akbar bisa ya, atau macam-macam ya. Alhamdulillah hari ini bisa bernapas gitu ya. Oke. Sudah semuanya belum? Kita lihat responnya. Wah, ada 48. Ternyata banyak sekali ya kamu menulis ungkapan ini ya, ungkapan rasa syukur kalian ya. Oke. Gimana? Oke. Waktu pekan lalu ya, setiap kita masuk pembelajaran ya. Oke, Ibu mau kalian coba relax dulu ya. Coba relax. Nah, kalian tarik napas kalian. Waktu itu kita pernah latihan ya. Tarik napas ya, pelan-pelan kamu hayati. Terus habis itu kalian keluarkan ya. Pelan-pelan. Kalau bagi Muslim bacanya apa? Alhamdulillah. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk bernapas. Coba kita mulai ya. Ya. Oke. 1. Berdiri nih semuanya, ayo berdirilah. Ayo berdiri. Handphonenya sudah disimpan dulu. Ya. Berdiri, coba biar makin meregangkan badannya. Nah, makin semangat. 1, ya kita pelan-pelan. Hitungan sampai ke 3, baru kalian tarik napas dan dihempaskan atau dibuang pelan-pelan. Tapi ingat ya, dibuangnya jangan dari belakang. Nanti itu nggak enak tuh. Jadinya membuat bau ya. Oke, 1, 2, 3.
Ya, alhamdulillah. Oke, relax ya kalau kamu benar-benar dihayati. Wow ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Wah, nggak ada yang dari belakang kan? Itu bunyinya kentut kalau itu bahaya ya. Nggak boleh ya. Oke, alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesempatan ya. Ada teman kita yang sakit ya. Semoga Allah berikan kesehatan. Oke. Nah, sebelum masuk materi, ya, Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian kan kemarin, ya, ada ujian lisan juga ya. Ujian lisan pendapatan apa? Pendapatan nasional. Oke, Ibu mau tanya nih, siapa yang hafal rumusnya? Silakan, rumus PNS atau pendapatan nasional dari mulai GDP. Silakan, ayo. Silakan, ayo. Mau Ibu tunjuk atau silakan kalian mau? Oke. Siapa? Sultan ya? Sultan, silakan Sultan berdiri. Perkenalkan nama. Kita kasih semangat dulu dong. Ya. Langsung rumusnya. Ya. Jadi yang pertama ada rumus GNP. GDP dulu ya. GDP dulu itu tuh pendapatan warga negara asing yang berada di dalam negeri, terus sama pendapatan warga Indonesia dalam negeri. Itu ditambah. Terus selanjutnya ada GNP. GNP tuh GDP ditambah plus minus pendapatan neto. Terus ada NNP. NNP tuh GDP dikurang penyusutan. Terus NNP dikurang pajak langsung. Pajak tidak langsung. Terus selanjutnya ada DI. DI itu NNI ditambah transfer payment dikurang iuran. Terus yang terakhir ada PI. PI itu DI dikurang pajak langsung. Ya. Berikan apa sih? Ada yang ayo coba. Coba ada yang mau koreksi? Ada yang mau koreksi benar apa enggak? Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih sudah berani kamu ya. Sultan, silakan. Ayo, boleh berdiri saja. Nah, ini silakan. Ya, dikasih ke ini tadi perbaikannya apa coba? Dari awal atau dari yang salah tadi, Bu? Yang dari awal boleh. Yang pertama itu GDP, yaitu pendapatan warga negara dalam negeri tersebut ditambah warga negara asing yang ada di dalam negeri itu. Selanjutnya yang kedua ada GNP, yaitu GDP plus atau minus pendapatan neto. Nah, pendapatan neto ini didapat dari pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri dikurang pendapatan warga negara di negara tersebut yang ada di luar negeri. Habis itu NNP yaitu GNP dikurang penyusutan. Habis itu NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Habis itu ada PI. PI itu NNI ditambah transfer payment dikurang iuran. Habis itu DI yaitu PI dikurang pajak tidak langsung, langsung. Iya, pajak langsung. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Iya, jadi terima kasih ya. Sebenarnya kasih tepuk ini ya, good job. Wah, ya coba gini ya, perhatikan. Tepuk good job. Good job untuk kamu. Good job. Wah, gitu ya, coba ya. Nanti ya. Oke, kita bareng-bareng. Tepuk good job buat Sultan dan Daniel ya. Ada Panda ya. Oke. Tepuk good job. Good job untuk kamu. Oke, terima kasih ya. Oke, Ibu sangat memberikan apresiasi ya buat anak-anak yang aktif. Nanti hari ini ya kita akan ada kerja kelompok ya, dan Ibu minta keaktifan dari masing-masing kelompok. Oke, karena minggu lalu kita sudah bagi ya, yaitu bagi kelompok ya terkait dengan gaya belajar. Nah, kalian gaya belajarnya sudah mengetahui? Sudah ya. Oke, mana nih yang tim visual? Ada berapa kelompok tim visual? Tunjuk tangan. Tim visual ya. Kalian
pas kemarin ya, silakan terima kasih. Yang tim kinestetik. Wih, masya Allah ya, ini harus banyak gerak. Enggak ya. Kalau yang auditori, mana? Kelompok auditori. Wah, masya Allah, auditori ya. Nah, ketika kalian mengenal gaya belajar kalian, bagaimana perasaan kalian? Ada yang bisa ini nggak memberikan tanggapan atau misalnya kesan bahwa kalian setelah mempelajari gaya belajar atau bisa mengenal gaya belajar sendiri, kalian lebih termotivasi tidak? Coba siapa satu orang saja? Siapa ketika mengenal gaya belajarnya? Oh, saya ternyata kinestetik. Wah, saya mengetahui jadinya saya bisa minat belajar atau misalnya apa saja media belajar yang bisa saya kuasai yang mana? Oke, silakan. Siapa namanya Ibu lupa? Berdiri, Bu. Oh ya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Bainur Asri. Ya baik. Silakan. Buat gaya belajar saya itu kinestetik karena saya menyadarinya dari kalau misalkan saya mau belajar itu biasanya saya sambil kayak jalan-jalan, terus pokoknya banyak gaya-gaya prakteknya juga. Jadi menurut saya itu yang membuat saya memilih gaya belajar kinestetik. Iya, oke. Berarti bisa menguasai ya. Berarti tahu nih media yang cocok buat apa saja gitu ya buat kamu. Tepuk tangan dong buat temennya. Oke. Ya. Oke. Oke, alhamdulillah ya. Kita tadi sudah di awal ya mengenal perasaan kalian. Wah, Ibu mau pantun dulu dong. Asik. Oke. Dengerin ya. Jalan-jalan ke pinggir empang. Bertemu katak di pinggir empang. Hati siapa yang tak bimbang? Cakepnya mana nih? Kamu botak minta dikepang. Iya, masya Allah ya. Oke, aduh. Oke. Biasanya Ibu bilang kata sudah siapkah kalian belajar? Sudah. Kalau sudah bilang kata siap belajar berarti handphonenya disimpan, bukunya dibuka, dibawa, ditaruh di meja. Oke. Semangat gak nih? Ya. Wah. Kita masuk ke pendapatan per kapita ya, karena kalian kemarin sudah belajar tentang pendapatan nasional. Oke. Pendapatan per kapita ya. Sip. Nah, tadi udah kita. Nah, ada kata motivasi untuk kamu. Ya. Jadilah seperti pohon yang akarnya kuat. Ya, tahu pohon? Tahu ya. Semakin dalam kamu belajar, semakin tinggi kamu akan tumbuh dan bermanfaat. Ya, jadi jadilah ya di sini karakternya kamu kuat terhadap karakternya, seperti pohon jati yang kuat akarnya, ya. Terus kamu bisa tumbuh, ya. Akhirnya pohon jati itu bermanfaat dan nilainya, ya, nilai pohon jati tinggi, sangat mahal sekali. Itulah siswa ya yang memiliki karakter, dan karakter tersebut kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya jadilah orang yang bermanfaat. Ya, ketika kalian bisa bermanfaat baik dirinya ya maupun teman, lingkungan atau ke keluarga. Itu ya pesan moralnya ya untuk hari ini. Oke. Nah, ini langsung tercengang. Oke. Nah, kita akan bahas apa aja sih untuk
materi pendapatan per kapita. Yang pertama adalah konsep dari pendapatan per kapita. Ya. Terus yang kedua adalah rumus pendapatan per kapita. Yang ketiga ada 4 kelompok atau klasifikasi ya pendapatan GNI atau GNP ya dari Bank Dunia ya. Kalau GNI ya gross national income ya. Nah, ada contoh soal ya dalam perhitungan pendapatan per kapita. Yang kelima kita akan kuis dan berikan kesimpulan hari ini. Ya, pembelajaran hari ini. Oke, sudah ya. Kita siap ya? Kita masuk materi ya, Nah? Siap. Nanti kalau ada yang mau bertanya, monggo ya. Silakan. Kalau Ibu kecepatan, Bu, Ibu kecepatan. Nah, ini sampaikan saja. Oke. Nah, ada tujuan pembelajaran sebelum kita masuk ya. Nah, tadi kamu bagi siswa ya bisa menjelaskan kembali apa itu konsep dari pendapatan per kapita ya. Terus juga kamu bisa menghitung atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pendapatan per kapita. So, yang ketiga adalah menganalisis perbandingan pendapatan per kapita. Ya, menganalisis perbandingan dari negara Indonesia dengan negara lainnya. Terus nanti ada presentasi hari ini ya, presentasi dengan kelompok dari pengamatan video yang nanti Ibu tampilkan. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut ya, masuk ke materi pertama. Oke, nah Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu pendapatan per kapita? Coba di tangan. Oke, sip. Sebentar ya. Oke, sebutkan nama ya, biar Ibu makin hafal. Silakan, Nak. Ya. Apa itu pendapatan per kapita? Nama saya Kamilani Makmur. Jadi dari yang saya tahu pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan dari hasil rata-rata jumlah penduduk di suatu wilayah geografis. Lalu cara menghitung pendapatan per kapita sendiri itu adalah pendapatan nasional yang dibagi oleh jumlah penduduk. Manfaat dari pendapatan per kapita. Masya Allah. Oke. Terima kasih buat nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Waduh, sampai manfaat dia udah hafal ya. Kamu udah hafal berapa manfaat? Manfaatnya apa aja? Coba deh, nggak apa-apa. Ayo, dua kamu sebutkan manfaatnya. Jadi yang pertama itu umumnya pendapatan per kapita itu digunakan untuk mengukur kekayaan dari suatu wilayah geografis. Lalu yang kedua itu untuk menentukan harga tinggi ataupun rendahnya suatu barang ataupun jasa di dalam suatu wilayah. Jadi semakin tinggi harga tersebut maka semakin tinggi pendapatan per kapitanya. Betul ya, tepuk tangan dong. Masya Allah. Kasih ini dong, kasih tepuk keren ya, keren ya. Ya, tepuk keren yuk. Ya, tepuk keren. Keren. Untuk kamu gitu ya, pakai keren ya. Terima kasih. Aduh, Masya Allah ya. Nah, pertanyaan kedua adalah apa yang menyebabkan pendapatan per kapita itu bisa naik, bisa turun? Ada yang bisa nggak menjawab? Oke, coba teman kita siapa namanya, ayo. Oke. Perkenalkan, nama saya Abdar. Menurut saya yang menyebabkan pendapatan per kapita satu negara naik atau turun itu dari jumlah populasi sama dari pendapatan dari suatu negara tersebut kan. Iya, kalau dari rumusnya itu kan pendapatan nasional dibagi sama populasi. Iya. Nah, kalau misalkan populasinya berubah aja, itu udah ngaruh dari itunya. Iya. Dari apa? Dari hasil dari Iya, pendapatan dari hasil pendapatan per kapitanya. Karena kan itu bergantung sama dari rumusnya. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Tapi ini ya, tepuk tangan apa? Tepuk tangan apa? Keren. Hebat. Tepuk hebat. Hebat. Untuk kamu. Hebat. Terima kasih. Senang sekali ya pada aktif semuanya ya. Oke, kita ini lihat di samping ada grafik ya. Ada grafik itu terkait dengan pendapatan
per kapita Indonesia versi Bank Dunia. Nah, nanti kita belajar ya klasifikasinya. Nah, kamu lihat nih, ada low income, ada low middle, terus ada upper middle dan high income. Ya, di situ ada 4 ya klasifikasi. Nah, di Indonesia udah masuk di mana nih? Nah, makin lama di Indonesia dari tahun 2015 ya, Indonesia ya sampai 2019 Indonesia udah mulai bertumbuh ya. Yang mudah-mudahan di kepemimpinan kalian ya yang akan datang ya, nah, kalian akan memposisi di high income. Well, amin. Kan ini calon-calon ini ya, calon-calon pengusaha. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah tadi teman kamu sudah menjelaskan atau menjabarkan ya terkait dengan pendapatan per kapita. Ibu jelaskan kembali ya bahwa pendapatan per kapita itu ya ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk ya. Jadi ukuran ya baik itu di daerah atau wilayah geografis. Nah, pendapatan per kapita itu ya tidak menjadi tolak ukur ya atau jadi tidak menjadi tolak ukur juga ya untuk kemajuan suatu daerah atau negara. Jadi sebenarnya jadi bahan evaluasi saja ya. Oke, kenapa nanti Ibu jelaskan ya. Oke. Nah, ini ya di Indonesia naik kelas. Nah, ini tahun berapa nih? Ya, di data tahun 2022 ya. Tadi kita lihat grafiknya ya. Nah, data pendapatan per kapita ya itu bisa ya kalian cari ya dari seluruh negara ya. Oke. Kita lanjut ya. Oh, ini ya. Oke, maaf. Nah, sebentar. Nah, ini kita masuk ke tadi Ibu bilang tolak ukurnya ya pendapatan per kapita itu tidak menjadi tolak ukur untuk kemajuan atau kemakmuran suatu negara. Kenapa? Karena kita lihat di sini ya. Bentar apa ini? Nah, jadi begini ya, untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu negara, kita lihat bagaimana distribusi pendapatan nasionalnya, apakah merata atau tidak. Kalau dia merata, ya, dan di sini yang kedua adalah persentase penduduk negaranya yang masih hidup di bawah garis kemiskinannya, jadi lebih rendah, ya. Kemiskinannya di negara tersebut. Yang ketiga adalah kemudahan memperoleh bahan-bahan kebutuhan hidup primer. Ya, apa primer? Masih ingat waktu kelas 10? Apa primer? Barang-barang apa? Kebutuhan? Iya, berlangsungan hidup, betul ya, keberlangsungan hidup. Jadi gampang didapat atau diperoleh. Terus yang keempat ada kemudahan memperoleh lapangan kerja dengan balas jasa yang setimpal. Di sini tuh masyarakatnya mudah untuk mencari kerja. Jadi tidak dilihat dari grafiknya, jangan sampai banyak yang menganggur, ya, banyak yang menganggur. Tapi kalau misalnya negara itu udah high income, itu rata-rata masyarakatnya mudah mendapatkan pekerjaan dan gajinya tuh juga setimpal dengan apa yang dikerjakan, ya. Nah, ini adalah patokan bahwa dikatakan negara itu bisa makmur, ada beberapa poin ini, ya, beberapa poin ini. Jadi enggak menjadi patokan dari pendapatan per kapita. Oke, lanjut, ya. Sampai sini ngerti gak nih, Nak? Ngerti, Nak? Ngerti ya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, Ibu mau ilustrasi dulu ya, menjelaskan ilustrasi terkait dengan pembandingan ya pendapatan rumah tangga. Anggap ini negara A ya. Oke, sebentar. Negara A ya, negara A itu jumlah penghasilannya itu 10 juta. Nah, negara B itu penghasilannya berapa? 9 juta. Nah, Ibu mau nanya nih, negara A dan negara B lebih besar mana penghasilannya? B.
Yang A ya, lebih besar adalah yang A. Dilihat ya, 10 juta dengan 9 juta, pastinya yang A. Tapi kita lihat jumlah anggota keluarga atau warganya lah ya, atau masyarakatnya itu kalau di negara A itu lebih banyak. Ada 10 orang ya, ini misalnya ya, 10 orang. Tapi negara B ya, perhatikan ini, negara B jumlah anggotanya lebih sedikit, 2 orang ya, lebih sedikit 2 orang. Oke, coba Ibu mau nanya nih. Nah, kalau misalnya kita hitung di pendapatan per kapita, nah coba nak, siapa namanya nih? Nah, coba Ibu mau nanya nih. Kamu ada kalkulator? Ada ya? Nah, coba kamu hitung coba, ya. Kamu hitung coba. Kalau misal kita mau lihat pendapatan per kapita antara negara A dan dengan negara B, berarti apa? Kita bagi dulu nih, ya. Jumlah penghasilan 10 juta dibagi berapa? 10 orang. Coba hasilnya berapa, Neng? Ayo, Neng. Ayo. Ya, jadinya berapa? 1 juta. Ya, pendapatan per kapitanya ya. Eh, 10 juta dibagi 10 orang ya. Hasilnya 1 juta. Oke. Coba ya kamu yang D-nya coba. Kalau menurut kamu penghasilannya 9 juta, berarti anggota keluarganya 2. Berarti berapa hasilnya? Oke, kamu coba. Ayo, dihitung. Masa pakai kalkulator, ayo. Ayo. Nah, berarti berapa? 9 juta. Ya, pendapatan per kapitanya. Ini biasanya kalau udah kenyang, ini biasanya bawahnya ngantuk juga ya. Tapi insya Allah kalian minum saja kalau misalnya ada yang ngantuk ya. Mudah-mudahan tidak ada. Oke, berarti benar ya, 4.500.000 ya. Terima kasih ya, Nak. Oke, lihat nih, perhatikan ya. Nah, perbandingannya lihat nih. Nih antara negara A dan negara B, tadi penghasilannya lebih besar yang A ya. Tapi kalau dihitung pendapatan per kapitanya, yang gedenya yang mana? Yang B. Yang B berapa? 4.500.000. Kita bisa mengambil kesimpulannya enggak? Ayo. Siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Oke, ayo. Siapa? Ayo. Kenapa kok bisa? Kalau tadi kan pendapatannya yang gede ini, ya enggak? Kenapa? Pas dihitung pendapatan per kapita itu kan per kepala ya, atau per orang ya. Kalau misalnya dilihat pendapatan per kapitanya, kalau dengan jumlah penduduk yang segini ya, berapa memperoleh berapa? 4.500.000 ya. Berarti kita bisa tarik kesimpulan gimana coba? Ayo silakan. Oke. Siapa Rasya ya? Silakan Rasya. Oke, perkenalkan nama saya Rasya Ditya Darmawan. Jadi kesimpulan saya bahwa di rumah A itu kan ada jumlah penghasilannya 10 juta. Nah, 10 juta itu harus dibagi 10 orang. Nah, jadi hasilnya tuh hanya dapat masing-masing seorang tuh 1 juta. Nah, sedangkan kalau di rumah B jumlah penghasilannya tuh 9 juta, lebih kecil daripada penghasilan yang A. Yang A cuman di rumah B jumlah anggota keluarganya cuma 2 orang. Jadi 9 juta dibagi 2 itu hasilnya 4,5 juta per orang gitu. Oke, berarti kalau misal pendapatan per kapita itu tergantung dari jumlah anggotanya ya, atau jumlah masyarakatnya ya. Kayak bisa di Indonesia kan jumlah penduduknya lebih banyak ya, dibandingkan misalnya negara Singapura. Jadi dilihat seperti itu ya. Terima kasih dong buat Rasya ya. Terima kasih juga, Bu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke sekarang hitungan ya. Oke, jadi ada hubungannya antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Ibu mau minta tolong dong. Nak, baca nak. Ayo. Baca, coba. Sebentar.
Ibu Nah, silakan baca. Dua, rumus hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Jika pendapatan nasional sebuah negeri tinggi, tetapi jumlah penduduk juga besar, maka pendapatan per kapitanya akan rendah. Sebaliknya, walaupun pendapatan nasional rendah, tetapi jumlah penduduk kecil, pendapatan per kapita mungkin tinggi. Ya, jadi tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh jumlah Pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, hubungan ketiganya Digambarkan dalam rumus pendapatan per kapita. Ya. kapita. Ya. Oke, benar ya. Ya, rumusnya gimana coba? Ayo. Itu GDP per kapita, GDP tahun X, Ya. penduduk tahun X, Dibagi saya sebagai tahun tahun X, X ya. Atau atau GNP per kapita, jadi rumusnya GNP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. iya betul ya. Jadi perhatikan, terima kasih ya nak. Oke, jadi pengguna. Nah ini lihat analisanya ya. Oke, kalau kalian mau mengetahui itu kalian lihat dulu ya tadi hubungannya ya antara pendapatan nasional dengan jumlah penduduknya. Ya itu menghasilkan pendapatan per kapita. Nah ini kalian lihat ya analisanya ya. Nah pendapatan nasionalnya tinggi tapi jumlah penduduknya juga besar, dia otomatis akan rendah ya. Kalau misalnya pendapatan nasionalnya kecil tapi jumlah penduduknya sedikit, dia akan besar pendapatan per kapitanya. Seperti itu analisanya ya. Oke. Untuk penggunaan GDP dan GNP itu dilihat dari soalnya. Kalau misalnya kalian sudah diketahui GDP-nya, berarti kalian harus mencari GNP-nya. Ya, tapi kalau misalnya kalian hanya mencari GDP, berarti rumusnya yang ini, ya. Kalau mencari GDP, ya. Kalau mencari GNP, berarti harus GDP-nya biasanya sudah diketahui. Oke, kita lihat rumusnya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalian nanti ibu kirimin ya soft copy-nya ya. Jadi kalian perhatikan dulu aja. Oke, nah ini contoh soalnya. Lihat. Data pendapatan nasional negara Jepang ya berpenduduk 225 juta jiwa ya pada tahun 2020. Nah, GDP-nya itu sudah diketahui ya, ada yaitu sebesar 6.400 miliar ya. Oke, produk warga negara di luar negeri yaitu 110 miliar ya. Produk asing di dalam negeri berapa nak? Iya, 460. Terus ada penyusutan. Berapa penyusutan? Ya. Pajak di sini ya, pajak tidak langsungnya berapa? 3.500 miliar. Nah, berarti yang ditanyakan adalah besar pendapatan per kapita negara Jepang. Oke. Nah, ini ada penyelesaiannya. Karena sudah diketahui GDP, berarti kita harus mencari apa? GNP ya, GNP. Berarti kita masukin rumus yang GNP. Masih ingat kapan rumus GNP, nak? GNP apa? GDP plus minus. GDP plus minus Pendapatan neto. Iya. Oke, pendapatan netonya apa rumusnya apa? WNI luar negeri. Iya, betul. Nah, kita karena tadi udah ketahuan ya, ini ya, maaf ini GDP ya. GDP-nya berapa? 6.400. Ya, 6.400 M ya, miliar. Ya, satuannya M, jadi tulis aja M ya. Gak usah tulis misalnya 6.400, nolnya banyak tuh. Ada miliar berapa nolnya? 12. Ada 12. Triliun? Salah kamu. Triliun 9. Ya, kalau triliun baru 12 nolnya ya. Jangan dihitungnya pakai nolnya banyak ya, nggak usah ya. Oke. Nah, plus minus 110 miliar dikurang dengan 450 miliar. Hasilnya berapa kalau pendapatan neto?
Karena hasilnya berarti karena lebih besarnya ya WNA-nya ya, jadi min ya hasilnya ya. Ya, jadi 350 M ya. Nah, kita turunin aja nih GDP-nya ya. 6.400 M dikurang dengan 350 M. Hasilnya berapa? 6.050 M ya. Nah, terus kita baru masukin ke pendapatan per kapita. Jadi kamu harus nyari dulu berhubungan dengan rumus yang kemarin ya. Oke, ingat ya. Nah, rumus di pendapatan per kapita GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduknya tadi kita sudah ketahui ya berapa? 225 juta ya. Oke, tinggal masukin 6.050 M dibagi 225 juta. Hasilnya 26,88 juta. Gitu ya. Ini maaf, miliar ya, miliar satuannya karena miliar. Oke, kita sekarang latihan soal saja ya. Sudah sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum masuk latihan soal? Sudah belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah cukup paham? Hah? Bener nih, ya? Oke, Ibu kasih latihan soal ya. Sebentar ya, Ibu dulu. Nah, ini soalnya nih. Silakan dikerjakan, ya. Oh, silakan. Mas, ayo Mas, dikerjakan dulu. Ya, silakan. Boleh ya, gunakan kalkulator, monggo ya. Berarti itu lihat nih soalnya ya. Lihat soalnya nih ya. Kalau misalnya PDB, apa kalau PDB? PDB itu apa? GDP. Iya, GDP. Panjangannya apa PDB? Produk domestik bruto. Iya, produk domestik bruto. Ya. Oke. Sudah, silakan, ayo dikerjakan. Ayo Mas. Sini. Ambil. Bisa? Ayo cari dulu apanya dulu. Ayo cari apanya dulu, ayo. Kalau misalnya diketahui PDB atau GDP, berarti kita harus nyari apa? DE? DNP-nya dulu. Ya. Kan PDB-nya sudah masuk. Lihat, suatu negara memiliki data tentang pendapatan nasional. Berikutnya nih, ada ini diketahuinya ya, ada PDB atau GDP sebesar 567.000 miliar ya. Pendapatan perusahaan asing di negara tersebut sebesar 180 miliar. Nah, ada pendapatan warga negara di luar negeri, ingat ya. Ya, ada 13.000 miliar dengan jumlah penduduknya 100. Nah, berarti data di atas pendapatan per kapita negara itu berdasarkan World Bank-nya berapa? Oke, alhamdulillah. Langsung dikerjakan aja. Langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Sudah, coba hasilnya. Enggak. Lihat, ayo perhatikan dulu. Kita nyari apanya dulu. Ayo.
kan PDB-nya itu dari GNP-nya dari pendapatan neto. Pendapatan netonya hasilnya jadi Lihat pendapatan netonya berapa coba? Nih, ayo. Ini harga ada perusahaan asing, ada ya WNI-nya. Sudah? Oh, Masya Allah, berapa nih? Ya, betul. Kamu maju ngejelasin ya. Ya, nah, sebentar. Ya, ditulis. Oke. Ayo, satu soal doang nih, Ibu kasih waktunya, nggak lama. Berapa orang yang udah selesai? Coba berapa? Berapa hasilnya? 4.000. Neng, berapa Neng? Berapa sebutin? 4.000. Siapa lagi kelompok ini? Udah belum? Belum. Yang ini? 4.000. 4.000 betul. Ini di sini udah belum? 4.000 betul. Ah, Masya Allah ya, betul ya 4.000. Coba kita minta teman kita, silakan kamu maju untuk ngejelasin. Ya. Ya, silakan. Ya, betul ya, 4.000 ya, 4.000 M ya. Kamu jelasin nanti. Nah, silakan. Ya, langsung aja langsung jelasin. Oke, yang lain perhatikan dulu nih, ayo. Ya, perhatikan lagi. Oke, jadi kita di soal situ kan PDB atau perhatiannya produk dulu ke sini. PDB atau produk domestik bruto itu sama dengan kan GDP atau gross domestic product. Kita dapat GDP di situ besar 567.000 miliar. Kita udah dapat GDP-nya, lalu kita di sini cari GNP atau gross national product. Rumus dari GNP sama dengan GDP. Di sini antara ditambah atau dikurang pendapatan neto. Nah, untuk mencari pendapatan neto ini rumusnya itu warga negara Indonesia yang di luar negeri dikurang dengan warga negara asing yang di dalam negeri. Oke, lanjut kita masukin angkanya di sini GDP 567.000 miliar di atau kurang pendapatan neto. Kita lihat dari soal warga negara di luar negeri sebesar 13.000 miliar dikurang dengan perusahaan asing di negara tersebut sebesar 180.000 miliar. Berarti itu WNA yang ada di dalam negeri ya. Betul ya. Sama dengan 297.000. Hasil dari pendapatan neto ini sama dengan min 167.000 miliar. Maka di sininya minus. Kita dapat hasil di sini 400.000 miliar. Iya, betul. Untuk rumus dari pendapatan per kapita yaitu GNP dikurang dengan jumlah penduduk. Kita lihat dari soal jumlah penduduknya itu 100 juta jiwa. Oke, tulis Maka di rumusnya. sini, oh ya. Tulis rumusnya dulu. Kan tadi ada dua ya rumusnya ya. Bisa mencari GDP, bisa nyari GNP. Tadi kan Ibu bilang tadi ya, kalau misalnya kita sudah ketahuan PDP atau GDP, itu berarti kita harus nyarinya GNP-nya, gitu ya. Kalau misalnya kita belum ketahui nih hasil dari PDB atau GDP-nya, berarti kita rumusnya pendapatan per kapitanya pakai GDP. Ini 400.000 miliar bagi 100 juta. Iya. Itu dapat hasilnya 4.000. Iya. Ya M. Betul. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Betul. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Tepuk tangannya apa? Apa? Hebat ya? Hebat. Masya Allah, Bu. Masya Allah betul ya. Tepuk tangan Masya Allah. Masya Allah. Untuk kamu
Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Oke. Terima kasih nih ya. Oke, sebelum Ibu lanjut materi, Ibu pengen bangun deh kalian. Ayo bangun dulu nih. Nah. Nah, kita speaking dulu ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Oke, coba yang di belakang, Ibu kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tangan Ibu kelihatan nggak? Tangan kanan Ibu. Kalian coba tangan kanannya mana? Ya, tangan kanannya. Oke. Terus lihat jari ini jari apa nih? Telunjuk ya, ini telunjuk ya. Terus ini apa? Ini apa? Jempol. Udah pinter ya. Terus yang ini apa? Jari apa? Jari tengah ya, ini jari manis. Ini kelingking. Ya, pinter ya, Masya Allah. Nah, oke, coba kalian dari telunjuk kalian tulis angka 1. Gimana angka 1? 1. 2, angka 2. 2. Saya 3. 4 gimana 4? 5. Oh, bisa ya, bentar ya. Nah, sekarang kamu tulis angka itu tapi dengan gerakan kepala kalian. Bisa nggak? Coba kita mulai ya. Angka 1 gimana angka 1? Ya, tuh. Terserah ya. Gimana? 2 gimana 2? 3. 4 gimana 4? Nah, sekarang tadi kan kepala. Sekarang anggota badan kalian dari kepala sampai kaki semuanya bergerak ya. Coba semuanya. Ayam bergerak. Coba semua. Oke. Nah, kita lihat teman kita ya. Nah, oke, kita lihat teman kita. Coba gerakan dari kepala sampai badan. Angka 1-nya gimana? 1. Oke. Nah, 2. Coba ayo 2. 3. 4. 2. Iya. Saya berikan dulu tangannya. Masya Allah, terima kasih nak. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke. Gimana? Udah ini nggak? Udah apa keringatan nggak? Oke, alhamdulillah ya. Ternyata ya kalau bisa pakai tangan mudah, tapi kalau dengan gerakan badan ternyata kamu harus pintar ilustrasinya ya, pintar membayangkan. Oke, tapi terima kasih ya, kalian keren. Masya Allah kalian. Tepuk tangan buat kalian semuanya, Masya Allah. Nah, masih semangat nih? Oke, Ibu mau dengar. Konsentrasi dimulai. Nah, oke, berarti kita masuk lagi ya materi berikutnya yaitu sebentar. Nah, oke, tadi udah ngerti ya, cara menghitung pendapatan per kapita sudah ngerti ya, sudah ya, boleh lebih lanjut, oke. Nah, tadi tadi kan Ibu bilang ya, Ibu mau Bank Dunia, ya. Jadi ada nama yang pertama ada lower income, lower income economies, ya. Lower income economies itu negara berpendapat rendah, ya. Apa nama yang pertama? Lower income economies. Iya. Negara yang berpendapatan rendah. Nah, diukurnya dari mana? Dari sini, ya. Dari
Ya, 1.135 US dollar karena patokannya dolar ya. Terus yang kedua apa? Nak, baca. Lower middle income. Negara pendapatan menengah bawah. Jadi yang menengah ke bawah. Jadi berapa nih pendapatannya? Ya, sampai dengan 4.465 US dollar. Nah, untuk kelompok yang ketiga adalah upper middle economies. Ya, upper middle economies adalah negara pendapatan menengah atas. Ya, berapa nih coba? 4.466 sampai dengan 13.845 US dollar. Oke, yang terakhir adalah high income economies. Nah, negara berpendapat tinggi. Nah, rata-rata memiliki 13.000 sampai 845 US dollar. Nah, rata-rata kalau high income ekonomis itu biasanya negaranya sudah maju, bukan berkembang lagi, tapi sudah maju dan pendapatan warga negaranya sudah tinggi ya. Dan itu biasanya dia marah mencari pekerja, perusahaan-perusahaan sulit mencari pekerja ya, bukan susah mencari pekerjaan ya. Nah, high income itu biasanya pendapatan atau gaji yang diperoleh juga cukup besar. Ada negara-negara, kemarin kita sudah nonton ya, negara ada 20 negara ya. Oke. Oh, yang 10, yang satu lagi, oh belum ya, yang tadi yang sebelum yang 20 itu ya. Nah, Indonesia ini masuk ke lower middle economies. Ini biasanya negara-negara Asia ya. Nah, tapi mudah-mudahan Indonesia udah masuk ke sini nih, head income economy, dipimpin oleh kalian semuanya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat kalian ya. Oke. Oke, Nak, Ibu minta tolong ditutup, Nak. Nah, oke. Nah, kalian nih perhatikan nih ya. Kalau mau mencari nih, kalian misalnya suatu saat mau jadi pengusaha ya, kamu mau berinvestasi di luar negeri. Nah, kalian bisa nih lihat nih di data World Bank Group Country Classification by Income Level. Nah, di sini ya ini sebentar ini sebentar ya. Nah, perhatikan ini di sini lihat ya, ada warna hijau. Warna hijau itu high income ya, berarti penduduk yang berpenghasilannya tinggi ya. Nah, kalau di sini ada warnanya nih, ini bentar ya, Ibu nggak kelihatan. Hijau muda itu biasanya upper middle income ya, ya. Terus di sini ada lower middle ya, middle. Jadi kita bisa melihat ini atlas ini, itu bisa online ini. Kalian bisa lihat negara mana saja yang lower atau high income. Ya, ini datanya selalu update dari tahun 1987 sampai sekarang. Ini ini Bank Dunia yang mengeluarkan, ya. Jadi kalian bisa mencari di situs yang resmi, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, ya LKPD. Nah, kalian kan kemarin sudah dibentuk ya, dibentuk yaitu kelompok belajarnya ya. Ada auditory ya, ya, terus ada visual, ada kinestetik. Auditory ya sekitar 37,5% ya, visual 34,4%. Ada kinestetik juga ya, 28,1% ya. Ini data dari pemetaan kalian ya. Oke, nah kalian ini ya, nanti duduk sudah semuanya pada duduk ya, dengan sesuai dengan kelompoknya. Ibu mau lihat dong kelompok kinestetik. Kinestetik mana nih? Kinestetik produksi ya, ahli produksi ya. Ada ini dari kelompok mana, Nak?
Visual apa? Visual ini calon pengusaha ya. Oke. Oke, coba yang di sini. Ini apa? Ahli produksi ya. Ahli produksi. Ahli SDM. Oke, auditori ya. Terus ini visual ahli pembangunan. Nah, terus ini auditori ahli komunikasi. Oh, masya Allah. Oke. Ibu mau tonton dulu video, kalian tolong simak ya. Ibu siapkan dulu. Nah. Sebentar ya, Ibu tutup dulu. Jangan iseng apa ya iseng. Oke, kedengeran nggak sampai sana? Kedengeran ya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD ini ya. Silakan kalian isi ya. Nanti diskusi dengan teman kelompoknya ya. Ini silakan diambil. Yang ini silakan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya juga ya, Nak. Silakan. Mana yang belum? Silakan diskusi kelompok ya. Nih ya. Oke. Silakan, Nak, diskusi kelompok ini. Ya, sama-sama. Oke. Oke. Ibu jelaskan kembali, jelasin dulu ya, Nak. Nah, ini kalian tulis ada nama kelompok, ya nama kelompoknya apa, ya disesuaikan ya. Terus ada anggotanya, tulis anggotanya, mau di belakang juga boleh. Ya, terus ada kelasnya, terus sama tanggalnya. Hari ini tanggal berapa coba, Nak? Ya, 5 November. Nah, terus kalian petunjuknya dibaca, kerjakan tugas ini secara berkelompok berdasarkan video yang sudah ditonton ya. Nanti tolong ditonton, kalian tulis tuh datanya ya. Ya, kamu simak dari video yang Ibu tayangkan. Terus habis itu kamu buat grafik tuh ya. Setelah kalian kumpulin, kamu hitung pendapatan per kapitanya ya dari data tersebut. Terus habis itu kamu buat grafik. Nah, buat grafik atau ngumpulin datanya, kalian bebas nih. Yang visual mau sumber belajarnya gimana? Yang visual mana visual kelompoknya? Kamu mau buat apa? Mau buat bisa infografis atau yang lainnya? PPT boleh, PPT silakan. Kalau kinestetik mau gimana? Buat kuisis boleh bikin terserah 10 soal saja bisa ya kuisis. Terus yang ini apa, auditori ya, auditori apa, mau infografis juga atau bagaimana? PPT boleh. Yang ini PPT, yang visual tadi ya udah ya oke. Visual bikin infografis ya. Oke, sip. Oke. Mau bikin video? Yang masih Oh, beda. Ini yang sekarang sayang. Oh ya. Ya. Oke. Kita simak dulu ya video berikut ini ya. Tolong yang lain perhatikan, kalian catat datanya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Negara-negara di kawasan Tolong disimak dulu ya, Nak. mengutip data dari Bank Dunia, produk domestik bruto atau PDB negara-negara di Asia Tenggara memiliki nilai total sebesar 3.343,36 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2021.
Nah, Sobat Habapedia, seperti yang kita ketahui, negara kita Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam keanggotaan negara G20 atau Grup 20 yang merupakan negara-negara yang mendominasi perekonomian global. Namun, apakah ini berarti Indonesia adalah rajanya ekonomi di Asia Tenggara? Simak info berikut ini. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Berikut peringkat negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara berdasarkan PDB pada tahun 2021. Di peringkat 10, Brunei Darussalam, beribu kota di Bandar Sri Begawan. Negara kecil kaya minyak ini memiliki PDB sebesar 14,01 miliar dolar Amerika Serikat. Berada di Pulau Kalimantan, Brunei memiliki luas 5.765 km persegi dengan total penduduk sekitar 449.000 jiwa. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Di peringkat 9 adalah Laos. Negara yang tidak memiliki laut ini dulunya disebut negeri seribu gajah. Ibu kotanya berada di Vientiane. Luas wilayahnya sekitar 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 7,5 juta jiwa. Ekonomi Laos bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, hingga pariwisata. Pada tahun 2021, PDB Laos sebesar 18,83 miliar dolar Amerika Serikat. Kamboja berada di peringkat 8. Negara berbentuk monarki konstitusional ini beribu kota di Phnom Penh. Kamboja memiliki area seluas 181.035 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 16,7 juta jiwa. Total PDB Kamboja pada tahun 2021 sebesar 26,96 miliar dolar Amerika Serikat. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. Selain itu, bidang pariwisata dan tekstil juga menjadi bidang andalan dalam perekonomian di Kamboja. Myanmar menempati peringkat ke-7. Negara seluas 676.578 km persegi dengan jumlah penduduk 54,2 juta jiwa ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Ibu kotanya adalah Naypyidaw. Ekonomi Myanmar termasuk salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan ekonomi di Myanmar terhambat karena keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan energi listrik yang belum memadai. Tahun 2021, PDB Myanmar sebesar 65,07 miliar dolar Amerika Serikat. Peringkat 6 adalah Vietnam. Beribu kota di Hanoi, luas wilayah Vietnam adalah 333.698 km persegi, hampir setara dengan luas negara Jerman. Populasi Vietnam pada tahun 2022 sekitar 98,2 juta jiwa. Bank Dunia melaporkan PDB Vietnam sebesar 362,64 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Vietnam adalah salah satu negara Asia yang memiliki kebijakan ekonomi paling terbuka. Manufaktur, teknologi informasi, dan industri teknologi canggih berperan dalam membentuk kekuatan ekonomi negara Vietnam. Di peringkat kelima adalah Malaysia. Tetangga terdekat Indonesia ini berpenduduk sekitar 33,9 juta jiwa dengan luas 330.803 km persegi dan beribu kota di Kuala Lumpur. Malaysia terkenal dengan landmarknya yaitu Petronas Twin Tower yang merupakan salah satu gedung tertinggi di dunia. Memiliki PDB sebesar 372,70 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2021, ekonomi negara Malaysia bergantung pada ekspor bahan mentah, khususnya minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Filipina menduduki peringkat keempat. Filipina merupakan negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat yang terdiri dari sekitar 7.000-an pulau dengan ibu kota Manila. Luas negara Filipina adalah 342.353 km persegi dengan populasi sekitar 115,6 juta jiwa. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Sementara kegiatan ekonomi utama penduduk
penduduk Filipina adalah bidang pertanian. PDB Filipina tahun 2021 sebesar 394,09 miliar dolar Amerika Serikat. Peringkat ketiga adalah Singapura dengan total PDB sebesar 396,99 miliar dolar Amerika Serikat. Negara kota ini memiliki luas 710 km persegi dengan populasi sekitar 5,9 juta jiwa. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar terorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis dengan pajak rendah, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Sementara pengembangan utama ekonomi Singapura adalah bidang jasa, karena berada pada posisi strategis lalu lintas perdagangan dunia. Di peringkat kedua adalah Thailand. Negara ini terkenal dengan keindahan pantainya. Thailand memiliki luas 513.120 km persegi dengan populasi sekitar 71,7 juta jiwa. Ekonomi Thailand bergantung pada kegiatan ekspor. Pertanian merupakan sektor utama penggerak perekonomian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah negara eksportir besar di pasar beras dunia. Tahun 2021, PDB Thailand sebesar 505,98 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di peringkat pertama negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia dengan total PDB tahun 2021 sebesar 1.186,09 miliar dolar Amerika Serikat. PDB yang dihasilkan Indonesia diperkirakan mencakup sepertiga total PDB Asia Tenggara dengan luas wilayah 1.904.589 km persegi dan populasi sekitar 275,5 juta jiwa ini. Sudah seharusnya Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi global, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara. Sektor utama yang menopang ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Nah, Sobat Habapedia, itulah peringkat negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui info menarik lainnya. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Sudah, kalian kan tadi sudah menyimak? Coba kalian kasih kesimpulan apa yang kalian bisa petik. Kayak dari video yang tadi Ibu tampilkan. Coba ada berapa negara Asia? 10. Siapa yang bisa menyebutkan secara detail? Ya, satu negara saja. Ayo, siapa? Kelompok mana nih? Ini coba, kayaknya ini Tengku ya. Oke, silakan Tengku. Sebentar, Ibu ambil. Kamu mau nyebutin negara mana? Singapura. Oke, silakan. Untuk Singapura sendiri PDB-nya itu ada di angka 396.099 miliar dolar dan untuk total penduduknya itu ada di 5,9 juta. Nah, untuk sektor utama mereka itu atau sektor ekonomi utama mereka itu ada di bidang jasa. Karena mereka itu ada di tempat strategis di Asia Tenggara gitu. Oh, tempat strategis, betul. Terus apa lagi? Coba yuk, Singapura tadi ada dibilang pajaknya terendah. Ya. Pajaknya terendah ya. Terus apa lagi, korupsinya juga terendah ya. Oke. Terus apa, lebih ke bidang jasa ya, karena transportasinya lebih memudahkan. Oke, terima kasih dong buat Tengku ya, tepuk tangan. Berikan ini dulu, tepuk tangannya, tepuk tangan apa? Tepuk hebat, hebat untuk kamu hebat. Terima kasih. Nah, ada lagi, satu lagi, coba boleh? Oh, boleh ini. Ya. Kalau boleh mic-nya di-open. Ya. Kayak negara mana, Nak? Negara mana? Ya, Raffi, silakan. Oke, kalau saya mau menyebutkan negara Indonesia, PDB-nya itu
1.186,09 miliar dolar USD, penduduknya 275,5 juta jiwa Iya. tahun 2021 datanya itu. Ya betul. Ya Indonesia paling banyak ya. Banyak gak rakyatnya? Ya Bu, banyak Bu, ya. banyak. Tapi PDB-nya alhamdulillah. Ini datanya tahun 2021 21. ya. Ada lagi? Kalau itu sektornya mendukung tuh kayak Sektornya perdagangan, apa, Bang? terus Perdagangan. pertanian, pertambangan, tadi juga ada industri, itu konstruksi. Oke, jasa juga sebenarnya banyak juga ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Raffi ya. Tepuk tangan dong, tepuk. Keren, luar biasa ya. Tepuk luar biasa. Luar biasa. Untuk kamu. Luar biasa. Terima kasih. Dari kelompok mana lagi? Kelompok mana lagi? Hari, siapa? Indonesia. Oh, Indonesia juga. Di sini ada? Udah, kamu nyatet? Kamu coba. Ayo, kamu negara mana nak? Berdiri, ayo kenalkan nama. Perkenalkan, saya Arya Bima Putranto. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Thailand. Thailand, oke, Thailand. Thailand adalah negara kedua dengan ekonomi terbesar di ASEAN dengan PDB 505,98 miliar juta US dollar dengan populasi 71,7 juta dan sektor yang paling berpengaruh di Thailand adalah pertanian, Bu. Ya betul, dia eksportir beras ya. Iya, tepuk tangan deh, tepuk, masya Allah ya. Tepuk masya Allah, masya Allah. Untuk kamu, masya Allah. Terima kasih. Aduh, masya Allah. Semuanya nih ya, keren ya. Oke, karena kalian sudah tadi menyimak, perhatikan, silakan diskusi isi lengkapi KPD-nya ya, nanti dikumpulin. Ibu minta ya 1 atau 2 kelompok presentasi ya. Silakan disiapkan. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada? Halo? Halo, ini kelompok auditori, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke. Apa? Coba. Oke, sini. Perhatikan, Ibu jelasin ya. Nah, ini kan tulis nama negaranya, sudah 10 negara. Terus habis itu kamu, ya total penduduknya berapa? Ya total penduduknya yang kamu lihat tuh tadi ya. Tadi kan udah disebut juga oleh temennya ya. Habis itu GDP atau PDB-nya itu ditulis, habis itu baru kamu bagi ya. PDB berarti rumusnya PDB dibagi jumlah penduduk. Hasilnya baru ini perolehan pendapatan per kapita di sini. Oke, seperti itu ya. Paham ya, Nak? Oke. Masya Allah. Oke, silakan Ibu kasih waktu cukup ya 10 menit saja ya. 10 menit atau ya 10 menit saja ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Saya? Kalau udah selesai kalian bisa kirim apa? Kirim di Google Drive yang sudah Ibu kirim kemarin ya. Ya, terima kasih. Ada yang bisa ngerti? Ngerti, Ibu. Nah, oke, tinggal disalin ya ini ya. Iya, gitu. Kurang lebih 15 Bikin grafiknya udah ya? Ada di infografi. Iya, apa?
Ini siap mau presentasi siap ya? Kelompoknya siap nggak presentasi? Itu satu ada dua. Bentar. Kelompok ini siap presentasi? Baru ini. Katanya pakai kelompok yang nggak apa-apa. Oh, kertas lagi ada. Nah, ibu nggak ada kelas kayak gini. Ada ibu di bawah. Adalah. Kelompok ini siap ya presentasi. Siap, siap, siap. Saya hari ini ada slide itu apa Pak? Udah, kita punya kan. Ini dia. Ya kita juga yang Bu. Itu kita buat tadi ini ya, dokumen ya, dokumen. Ini yang ngumpulin. Nah, minumnya nanti pakai tangan kanan ya. Akbar, ibu minta tolong dong, Akbar. Akbar. Abrar, maaf. Tunggu, wifi-in dulu dong. Kanan dia kan siapa aja. Nggak nyampe. Ada nggak Bu Danis? Nggak ada nih.
Dikirimnya di apa, di Google Drive kan ya? Ya. Yang mana coba sini, Mbak? Yang ini ya? Abrar? Ini ya?
Ya. Wah, sebenarnya kan terlalu banyak yang gitu. Jadi gua ngitungnya gini. Kita ngitungnya itu dari misalnya nih yang Indonesia 1186. Ini gini aja Bu. Iya, Langsung dibagi. ini 1186,9. Oh, terus juga Ya, gini dong. ya, Oh, jadi gini. ya. Terus dibagi. 9 pakai koma. Makanya yang ininya nggak usah pakai titik, nah. Oh, Koma di kalkulator itu titik ya. 1186, Koma 09 dibagi 75, koma ada komanya nggak ini? 5 ya? Ya, itu tulis. Pakai ininya Pak, M ya? Ya udah pakai M. Oke, perhatikan. Sudah? Mohon perhatiannya. Oke, teman kita sudah ada yang sudah selesai ya dari kelompok kinestetik ya, produksi. Oke, mohon perhatiannya ya sambil kalian ini juga diskusi, tapi mudah-mudahan udah kelar semuanya ya. Oke, silakan dipersiapkan kelompok kinestetik produksi. Oke, monggo yuk. Itunya silakan yang ininya bukanya silakan. Nah, ini udah cukup besar apa kekecilan nggak? Bisa digedein nggak? Coba. Nih. Oh, nggak usah. Oh, bisa. Kayak ini kamu pakai ini nak. Nah, bisa ya, gini ya. Ini dulu. Enggak, silakan sebentar. Ini dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami dari kelompok kinestetik izinkan kami untuk membacakan hasil ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raka Dida Darmawan dari Aktif 28. Saya Bayu Asya dari absen. Saya Prisca Nurairi dari absen 14. Saya Muhammad Beha dari absen 2. Saya dari Sumatera. Ada apa? Saya Saudara Maria Nikora absen 12. Itu pakai itu nak. Pakai itu nak. Oke, jadi saya bakal menjelasin dari di ASEAN. Itu adanya. Tolong suaranya ya. Negara ini menganut sistem ekonomi campuran, kegiatan ekonomi utama penduduknya ada pada bidang pertanian. Filipina memiliki PDB sebesar 394,09 miliar dolar. Lalu selanjutnya ada negara Singapura. Singapura merupakan negara kota yang memiliki luas hanya 710 km persegi dengan jumlah populasi hanya sekitar 5,9 juta jiwa. Ekonomi negara ini merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia, memiliki PDB sebesar 396,99 miliar dolar Amerika Serikat, yang merupakan PDB tertinggi ketiga di dunia. Pengembangan utama negara Singapura pada bidang jasa karena berada pada posisi strategis jalur perdagangan dunia. Dan yang kedua, Thailand. Thailand memiliki
memiliki luas wilayah 513,120 km persegi yang terkenal karena keindahan pantainya dan berpenduduk sekitar 71,7 juta jiwa. Ekonomi negara ini bergantung pada kegiatan ekspor dengan PDB sebesar 505,98 miliar dolar AS. Yang terakhir yang pertama dari Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki PDB besar di Asia Tenggara dengan jumlah sebesar 1,86 miliar dolar. PDB Indonesia diperkirakan mencakup 1% total PDB Asia Tenggara. Negara ini memiliki luas sebesar 4,4 km persegi dan berpenduduk sekitar 275,5 juta jiwa. Industri pengolahan, pertanian, perdagangan, industri, dan pertambangan menjadi sektor utama yang menopang perekonomian Indonesia. Selanjutnya ini ada grafik dari pendapatan per kapita di negara ASEAN. Ini yang pertama tuh ada Brunei. Nah, Brunei itu pendapatan per kapitanya kalau dari itu sekitar 0,01 miliar. Jadi dia makanya grafik itu pendek banget karena terus kemudian ada Laos sekitar 2,1 miliar, Kamboja 1,61 miliar, Myanmar 1,20 miliar, Vietnam 3,69 miliar, Malaysia 10,99 miliar, Filipina 3,40 miliar, Singapura 67,28 miliar, Thailand 7,5 miliar, dan Indonesia 0,04 miliar. Sekian pemaparan materi dari hasil diskusi kami. Kira ya, tanya jawab. Oke, kita berikan aplaus dulu dong buat temannya. Oke, terima kasih. Kita siapa yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Coba dari kelompok mana? Oke, silakan. Bentar. Ya, itu silakan Teguh. Kan di situ ada Singapura ya. Terus Singapura itu kan sektor ekonomi utamanya itu jasa. Nah, maksud dari jasa itu apa sih? Maksudnya kan bukan berarti orang Singapura pijit semua orang kan, kayak gitu kan? Cek cek. Tinggi ya pendapatan per kapitanya ya. Berapa pendapatan per kapitanya? Teguh, pendapatan per kapitanya berapa coba? 67 berapa sih? 67.286,44. Coba silakan jawab. Jadi tadi kan nanya Singapura ya. Singapura itu ya walaupun negara kecil tapi dia posisinya itu strategis, yaitu ada di jalur perdagangan dunia. Jadi dia itu memiliki pelabuhan yang cukup besar. Yang sukses lah di Asia Tenggara ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazida Maulida, kelompok visual pengusaha. Saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud ekonomi terbuka itu? Terima kasih. Aku duduk ya. Enggak, mereka ada kok. Ya. Silakan. Ekonomi sistem ya, ekonomi terbuka. Jadi sistem ekonomi terbuka itu yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, pergerakan modal dan pertukaran informasi dan pengetahuan teknis. Ya, seperti itu ya. Ekonomi terbuka. Coba ya,
Jadi ekonomi terbuka dia tuh sudah ekonominya secara global ya, sudah masuk ke pasar internasional. Seperti itu ya. Oke, tepuk tangan dong buat teman kita. Oke, silakan ditutup. Terima kasih nih hari ini presentasinya. Oke, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Siti sudah mengizinkan kami untuk berpresentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Oke. Oke, untuk hari ini ya presentasinya ya cukup satu kelompok dulu ya Nak. Sebentar. Oke, hari ini satu saja dulu ya. Waktunya juga tidak memadai ya. Ibu sebelum Ibu akhiri, tapi Ibu hari ini mau minta kalian kuis dulu ya. Silakan keluarkan handphonenya ya. Nanti untuk tugasnya ya, tugas kelompoknya dikirimin di hari Jumat ya. Hari Jumat ya. Lewat kirimnya pakai Google Drive ya Nak ya. Ibu akan ini dulu ya, memberikan kuis dulu ya Nak. Boleh Ibu, boleh. Kalian suka travel ini? Sudah? Ayo masuk. Nama ini ya, nama sendiri ya, jangan. Saya ganti karakter. Ayo masuk. Bego pala landak nih. Dung bisa nyedot sisi bumi. Sudah masuk? Oke, baru 12 orang nih. Pojok kanan atas. Yang ada. Ini boleh belum itu Pak bisa pakai peci Pak. Ayo, baru 15 ya kan Mak, join. Waduh. 20 orang, ayo. Masih banyak yang belum join. Itu dimainin di apa? Nah, ini baru 20. Ayo, masuk segera. Masuk. Ini baru 20 nih. Ayo, ini Bu mau mulai nih ya. Ayo duduk yang benar, Nak. Duduk yang benar. Mana Arya Bima? Ayo dong, terusin. Ayo. Devanda urutan kedua. Naura urutan ketiga, ayo. Ini gue salah. Seperti itu. Tuh bagus nyusul, Devanda, nyusul. Bagus. Kalkulator dong, kalkulator. Baik, kalkulator baik.
Oke, urutan pertama ayo nih. Udah berganti posisi. Ayo. Ayo. Abrar maju, wah, menyusul, ya. Oke, masih urutan pertama, kedua, ya, Aldelvanda, urutan pertama, urutan kedua Abrar, urutan ketiga tuh bagus. Ayo silakan disusul, ayo. Ya, diganggu ini. Ayo. Ayo nih, ayo. Udah selesai. Siapa yang belum? Udah selesai kan? Belum. Ayo. Apa ya? Skornya tinggi nih Devanda nih. Ayo siapa yang bisa nyusul Devanda? Ayo, skornya tinggi sekali nih. Ayo, Abrar. Udah selesai. Ayo, siapa yang belum selesai? Ayo, siapa yang belum selesai? Ayo, diselesaikan, Nak. Ya, bisa. Nah, udah. Oke, Padran urutan bisa kalian. Aduh, urutan kedua. Ini susul dari sana nih. Ayo susul, skornya tinggi banget ini dia nih. Ini gue masih rusak ini. Ayo. Gue bener-bener ya? Gue saya nggak bener-bener ini ya. Paling saya begini bukan banget. Gak tahu, reagen aja langsung. Nggak bisa. Oke, ayo, siapa yang belum selesai? Tunjuk tangan, ayo diselesaikan, Mak. Waktunya udah. Gue ngasih akal satu orang tuh. Udah. Ayo, udah. Udah ya, Ibu selesaikan ya, finish ya. Ayo finish ya. Ibu finish ya, En ya. Ini waktunya, Nak. Ayo. Waktunya, Nak. Ayo, Nak. Wah, Gina nyusul. Urutan kedua, Gina. Gina mau nyusul urutan kedua. Ayo nak, udah ya. Ayo cepet nak, cepet. Ayo. Jangan gitu. Kita nyusul bagaimana? Oke, keren Gina. Oke, ayo kita susul Gina, ayo. Ayo kejar Gina, ayo. Siapa yang belum? Udah ya, udah selesai ya. Udah ya, Ibu tutup ya. Udah ya. 1, 2, 3. Udah ya, Ibu En ya. Abrar udah kan? Hah? Yang belum siapa? Udah ya, Jomi jangan ngulang lagi, nggak boleh. Udah ya.
Wah, kita lihat urutan pertama. Oke, tadi perolehan pertama di Panda, sekarang langsung Gina ya. Oke, Gina dan Arya Bima dan Devanda urutan ketiga. Oke, terima kasih buat kita semuanya ya. Oke. Gimana hari ini, seru gak belajarnya, Nak? Oke, Ibu mau minta ini dong, kesimpulan dong hari ini, pembelajaran hari ini. Hah? Tepuk semangat. Oke, boleh. Oke, sebelum kita, ini Ibu kasih kesimpulan dulu. Ayo kasih kesimpulan dulu hari ini. Siapa? Oke, kesimpulan hari ini apa? Nah, coba. Siapa yang bisa ngasih? Oke. Silakan. Rasya, dinyalain dulu. Ya. Oke, untuk kesimpulan hari ini tuh kita belajar pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita itu adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya, sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu negara, artinya masyarakat tersebut semakin makmur. Iya, berikan tepuk tangan dong buat Ari. Terima kasih Rasya. Kayak Ibu mau dong 2 orang aja ya refleksi pembelajaran hari ini apa saja. Coba siapa yang ya refleksi, maksudnya tanggapan kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Apa yang komentar kalian? Gimana? Coba ya. Devanda. Silakan Devanda. Kamu mau ngomong? Gimana? Asik nggak pelajaran hari ini dengan Ibu? Oke. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Pelajaran ekonomi selesai juga. Alhamdulillah. Terus Gaira? Dari jam 8:30 sampai sekarang baru selesai. Terus? Pelajaran ini, yang di pelajaran hari ini sangat seru. Habis itu kita belajar banyak tentang pendapatan per kapita. Habis itu tadi juga sempat ada presentasi. Jadi kita lebih paham juga pendapatan per kapita dari setiap negara, pendapatan nasionalnya. Habis itu, jadi sih itu aja. Ya, oke, terima kasih Banda. Tepuk tangan dong. Oke, siapa lagi ayo? Gimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini? Oke, siapa? Dari kelompok ini coba. Gimana? Siapa yang mau ngomong? Ayo, pembelajaran hari ini. Silakan. Gimana? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat hari ini sih alhamdulillah jadi bisa nambah pengetahuan baru lagi dari ekonomi. Salah satunya adalah pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita itu sendiri kan masuk dari pendapatan nasional yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ya, betul. Nah, jadi kita bisa nambah ilmu baru lagi. Abis itu hari ini seru banget Bu, udah mulai dari kita ngelakuin gamenya, terus kita ngelakuin kuisnya, sama ada kita iya ada ice breakingnya, terus kita sempat nonton video juga, itu seru banget sih Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman kita nih. Ayo, oke, ada kelompok dari sini mau memberikan kesannya tentang pembelajaran dengan Bu Shirley. Ayo, pembelajaran dengan Bu Shirley, ayo. Ayo, ayo, Gina, ayo. Yang juara 1 gimana ya? Ayo, gimana pembelajaran dengan Bu Shirley? Pembelajaran hari ini bersama Ibu Shirley menyenangkan karena dari ice breakingnya tadi juga yang dibilang, terus belajar materinya, sama yang terakhir juga main game juga seru. Medianya gimana medianya? Main game tadi tentang pembelajaran yang kita pelajarin tadi, jadi kita bisa nge-evaluasi lagi apa yang kita pelajari. Oke, terima kasih. Oke. Tepuk apa? Tepuk oke deh buat kita semuanya ya. Oke. Tepuk oke. Oke banget. Oke banget. Oke.
terima kasih. Sudah? Udah, Oke, baik. kita Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhirin pembelajaran hari ini, Ibu pantun dulu ya. Oke. Pantunnya. Pantunnya, terang bulan, terang cahaya. Cahaya memancarkan ke Tanjung Jati. Jikalau hendak hidup bahagia, beramal ibadah sebelum mati. Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Kita beres-beres dulu, ayo. Kita mengakhiri pulang, ya. Ya, diberes-beresin, ayo. Oke, silakan diberesin dulu. Kita akhiri, ya. Disiapkan, nak. Ya. Siapkan dulu ya. Ayo. Sudah? Sudah ya? Baik teman-teman. Berdiri. Ayo, berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu semoga ilmu yang kita serap pada siang hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Allah berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini ya. Sayonara.